100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi dalam sarapan rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, telah hadir bersama kita di studio salah satu jemaat GPDI Situbondo, ada Kak Otniel. Selamat pagi Kak Otniel. Selamat pagi. Ya, selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan dan juga menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Otniel. Kepada Kak Otniel dipersilahkan. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji syukur biar kita tetap sehat pagi hari ini, tetap semangat pagi hari ini. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini mungkin apa ya, kalau hari-hari mungkin kemarin-kemarin terakhir saya menyampaikan sarapan itu, kalau yang kapan hari saya pernah menyampaikan tentang biji sesawi, tentang tanah hati, terus yang terakhir kemarin tentang ya ada hubungannya dengan tanah atau tanaman lah istilahnya begitu. Tapi sebelumnya saya ingin membaca dulu satu ayat di Efesus 3 ayat yang ke-17. Efesus 3 ayat 17 saya bacakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saya ingin membahas tentang berakar hari ini. Berakar. Nah, kalau bicara soal berakar berarti itu ada hubungannya sama tanaman. Nah, saya sebenarnya terberkati hari-hari ini ataupun beberapa waktu ini atau beberapa bulan ini, entah kenapa Tuhan ngasih sesuatu tentang tanaman, tentang bagaimana saya mengenal Yesus itu dengan tanaman. Nah, hari ini ada salah satu contoh tanaman yang dimana saya boleh belajar apa namanya, mengenal Yesus dari tanaman ini. Saya mau baca di Mazmur pasal 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, yang saya ingin sampaikan hari ini atau ingin saya bagikan tentang pohon korma. Tahu pohon korma ya? Tahu. Cuma pohon korma ini adanya di Timur Tengah. Ya, di daerah Israel, di daerah terutama di gurun pasir. Nah, di gurun pasir, bahkan dikisahkan juga pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dia singgah di suatu daerah yang dinamakan Elim. Di situ ada beberapa pohon kurma yang banyak. Nah, dikatakan entah 70 kalau nggak salah di situ ya. Nah, tapi di sini katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya sempat cari kenapa Tuhan kasih sesuatu seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ada hubungannya sama dengan akar. Nah, menarik. Pohon korma ini tumbuhnya di padang pasir, tetapi dia bisa berbuah dengan lebat. Maksudnya dalam artian buahnya ya enak lah, pasti semuanya Bapak Ibu Saudara tahu rasanya kurma pasti enak. Itu buahnya, belum tanaman yang lain, belum bagian yang lainnya, entah itu daunnya. Bahkan kurma itu dikatakan bisa menghasilkan minyak, biji kurma itu bisa menghasilkan minyak, dan masih banyak mungkin batangnya bisa dipakai untuk suatu bangunan dan lain-lainnya. Nah, saya sempat cari-cari ya, mungkin ya Bapak Ibu Saudara tahu tentang bagaimana menanam pohon kurma, menanam kurma ini. Ternyata ya seperti biasa, biji itu ditaruh di dalam tanah. Setelah itu ditaruh di dalam tanah, tapi di sini kan padang pasir. Ditaruh di pasir situ. Tetapi yang menariknya, biji itu ditutup dengan batu. Jadi biji ditindis dengan batu. Nah, ini yang menarik. Kenapa harus ditindis dengan batu? Ternyata inilah prosesnya yang menarik. Inilah proses yang spesial yang dimana pohon korma ini bisa dikatakan pohon yang ya pohon boleh menjadi berkat ya buat banyak orang.
Kalau biji itu tadi ditindih dengan batu, nah secara otomatis kalau dia bertumbuh, dia tidak akan bisa ke atas. Ya, jadi intinya dia akan mau berkecambah, namanya biji kan. Biji itu berkecambah, muncul tunas. Dia tidak bisa karena ada batu. Akhirnya biji itu harus ke bawah, akarnya yang tumbuh dulu. Jadi akar itu mencari air sampai kedalaman berapa meter, bahkan sampai jauh, sampai ke sumber mata air itu sendiri. Nah, kalau sudah akar itu tadi sampai ke air, yang dalam artian akar itu sudah sampai kepada air untuk dia bisa hidup, sudah pasti itu sumbernya, dia akan terus bertumbuh, menyedot itu air dan mineral-mineral yang ada dalam tanah. Kalau di padang pasir kan pasti jarang air. Nah, si akar ini terus mencari air yang sampai jauhnya entah berapa meter, bahkan ada dikatakan, saya sempat baca sampai berpuluh meter untuk ke dalam air, ke dalam mencari air. Si akar kurma tadi, kalau sudah mencapai air, dia akan bertumbuh terus, sehingga batu ini akhirnya terangkat dan tumbuh menjadi tanaman pohon korma. Dan suatu hal yang luar biasa, salah satu fungsi batu tadi itu untuk menahan, mungkin entah itu batu itu kan namanya pasir ya, kena angin kan gampang, ditakutkan si biji tadi itu terbawa angin, tidak bisa tumbuh. Nah, pohon korma ini tadi yang saya luar biasa. Makanya kenapa Tuhan kasih perumpamaan atau mungkin sesuatu, dikatakan tadi di Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kok tidak pohon-pohon lainnya? Ternyata di situ hubungannya dengan akar tadi, karena dia memiliki akar yang kuat. Jadi pohon korma ini akan bertahan meskipun dikena badai. Kenapa? Akarnya tadi sudah sampai ke dalam, akarnya sudah jauh ke dalam, sehingga pohon korma ini kuat, dan panas terik apapun dia tidak akan mati. Karena kenapa? Akarnya sudah sampai ke sumber air dan tidak akan kekurangan. Itu yang menjadi pelajaran buat saya. Batu tadi saya perumpamaan sebagai tekanan, mungkin masalah, problem, sakit penyakit, itu yang menekan kita, supaya kita tuh ya entah masalah itu yang membuat kita diproses. Supaya apa? Akar itu tetap mencari sumbernya. Sumbernya itu siapa? Tuhan Yesus. Kita harus berakar di mana? Berakar di dalam Yesus. Kalau kita berakar pada hal-hal duniawi, kalau ada badai, ada sesuatu hal yang menerpa kita, akan tumbang. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti pohon korma, meskipun itu biji itu ditahan oleh batu. Kalau dia bisa si biji itu berusaha untuk mendorong batu itu, tapi kan pakai kekuatan dia sendiri. Belum waktunya sebenarnya, tetapi dia sabar, dia mencari kekuatan dari bawah, mencari sumbernya yang tepat, supaya nanti suatu saat dia sudah bisa kuat, si batu ini bisa disingkirkan, tetapi dengan bantuan, dengan kekuatan yang dari air tadi, yang sudah mineral dan sebagainya sudah dia dapat. Sama, kita perlu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau berakar, terus berakar dalam Yesus. Air hidup itu adalah Tuhan Yesus. Air hidup adalah Tuhan Yesus. Kita mau baca di Yohanes 4 ayat 10 dan 14. Yohanes 4 ayat 10 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, air hidup ada di dalam Tuhan Yesus. Biar kita mau mencari Yesus, kita berakar di dalam Yesus, sehingga apapun yang kita alami, yang kita terima, apapun yang kita hadapi, kita mempunyai akar yang kuat di dalam Yesus. Satu ayat lagi, Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, jadi intinya sekarang kenapa Tuhan kasih perumpamaan tentang pohon kurma? Ternyata pohon kurma dia bertumbuh dengan cara dia mencari air dulu, dengan akar yang dikuatkan dulu. Dengan akar yang kuat, dia mencari air sehingga dia bisa siap untuk bisa tumbuh dengan subur dengan baik. Maka dia akan tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah, dan kita pun bisa akan menghasilkan buah untuk orang lain dan bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu pagi ini Dimas bisa saya bagikan tentang bagaimana kita berakar di dalam Yesus. Wah, terima kasih Kak Otniel. Ini Ya, juga sama-sama. jadi ilmu baru buat saya ya, cara menanam kurma dan sistem kerja kurma itu seperti apa. Tapi ngomong-ngomong, di samping itu ternyata dari filosofi akar itu kita menjadi mengerti ya, apakah kita sebagai pengikut Tuhan yang juga nggak luput dari masalah, apakah kita juga mau terus terhubung pada air hidup itu, apakah kita terus berakar, dan ketika kita memang mencari, justru itu akan membuat akar kita menjadi lebih kuat. Betul. Dan pastinya harus tetap terhubung dengan air hidup itu, sehingga nanti suatu saat di waktu Tuhan yang tepat kita bisa untuk menghadapi dan bahkan menyelesaikan permasalahan kita di dalam hidup ini. Terima kasih Kak Otniel untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa. Sayangnya waktu kita sudah habis untuk sarapan rohani hari ini. Sampai berjumpa di sarapan rohani yang berikutnya, tetap di 100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Terima kasih Kak Otniel. Sama.